Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas bagaimana komputer dan multimedia dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mendeskripsikan pengertian dan ragam komputer dan multimedia dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa dapat mendeskripsikan pengertian media pembelajaran berbasis komputer dengan benar. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan ragam media pembelajaran berbasis komputer termasuk multimedia dengan tepat. Seperti yang sudah kita ketahui, komputer sudah menjadi bagian dari hidup kita. Tapi, apa sebenarnya pengertian dari komputer itu? Menurut bahasa Yunani, kom menggabungkan dalam pikiran atau secara mental, dan putare memikirkan perhitungan atau penggabungan. Menurut William dan Sawyer, komputer adalah mesin multiguna yang dapat digunakan menerima data berupa fakta-fakta dan gambar-gambar kasar dan memproses memanipulasinya ke dalam informasi yang kita gunakan. Jadi, dapat disimpulkan, komputer adalah alat elektronik multiguna yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis, cepat, dan tepat. Apa saja unsur utama dalam sebuah komputer? Yuk, mari kita bahas. Unsur pertama adalah hardware atau perangkat keras. Ini adalah bagian fisik dari komputer yang bisa kita lihat dan sentuh, seperti CPU, monitor, keyboard, dan juga mouse. Unsur yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Ini adalah program-program yang berjalan di komputer, seperti sistem operasi dan aplikasi yang kita gunakan untuk bekerja atau belajar. Yang ketiga adalah brainware, yaitu pengguna komputer itu sendiri. Tanpa manusia, perangkat keras dan lunak tidak akan berguna. Kita adalah bagian penting dari sistem komputer. Selanjutnya adalah ragam komputer. Yang pertama, mikrokomputer atau PC. Jenis komputer pribadi yang digunakan oleh satu orang yang kinerjanya tergantung pada kebutuhan. Beberapa contoh dari jenis komputer ini adalah desktop komputer, laptop, notebook, palm-top, dan PDA. Selanjutnya ada workstation. Jenis komputer ini merupakan komputer single user yang sangat powerful. Meskipun seperti komputer pribadi, workstation memiliki mikroprosesor yang lebih kuat dan monitor yang lebih berkualitas. Selanjutnya ada mini komputer. Dapat dikatakan sebagai sistem mid-range karena lebih kecil dari komputer jenis mainframe tetapi lebih besar dari jenis mikrokomputer. Berikutnya adalah mainframe. Mainframe komputer merupakan komputer multipengguna yang mampu mendukung ribuan pengguna secara bersamaan. Komputer jenis ini digunakan oleh perusahaan besar dan organisasi pemerintah. Dan yang terakhir adalah superkomputer. Jenis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan perhitungan sangat kompleks. Misalnya, peramalan cuaca, perancangan roket. Jenis komputer ini dapat memperoleh 12,3 triliun instruksi per detik. Selanjutnya adalah pengertian multimedia. Kita seringkali mendengar kata multimedia, tapi sebenarnya apa sih multimedia itu? Secara etimologi, kata multi dalam bahasa Latin berarti banyak atau bermacam-macam. Dan medium berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, dan membawa sesuatu.
Jadi, multimedia adalah gabungan dari berbagai macam media yang saling berintegrasi untuk menyampaikan, mendistribusikan, dan mempresentasikan pesan kepada publik. Menurut Hofstede, penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tools dan koneksi atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Berdasarkan pengertian tersebut, multimedia terdiri dari 4 faktor. Terdapat komputer yang dapat digunakan untuk melakukan koordinasi mengenai apa yang dilihat dan didengar oleh pengguna. Yang kedua, terdapat link yang menghubungkan pengguna dengan informasi. Yang ketiga, tersedia alat navigasi yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi informasi yang ditampilkan. Dan yang keempat, tersedia cara berupa tempat kepada pengguna untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dengan ide secara interaktif. Jadi, dapat disimpulkan, multimedia adalah kombinasi dari berbagai jenis media, seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video yang ditampilkan melalui komputer atau alat elektronik lainnya untuk memfasilitasi komunikasi interaktif. Selanjutnya adalah ragam multimedia berdasarkan sifat pengguna. Yang pertama terdapat multimedia interaktif. Multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga multimedia dapat diatur sepenuhnya oleh pengguna. Seperti apa dan kapan isi konten multimedia tersebut ditampilkan? Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, terdapat pilihan pengguna. Yang kedua, terdapat interaksi pengguna. Yang ketiga, konten dinamis. Dan yang keempat, kontrol pengguna yang lebih besar. Berikut adalah contoh-contohnya. Selanjutnya adalah multimedia linier. Multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat kontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Berjalan secara sekuensial atau berurutan, jadinya dalam penggunaannya harus terjadwal dan berurutan. Jadi pengguna hanya menjadi penonton atau penikmat produk multimedia. Ciri-cirinya adalah urutan terstruktur, tidak ada pilihan interaktif, konten satu arah, keterbatasan kontrol pengguna. Berikut adalah contohnya. Nah, selesai sudah video pembelajaran kali ini. Selanjutnya kalian akan mengerjakan 2 tes penguasaan yang akan menguji kemampuan kalian. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.